Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Dilan, sama Observer of Life. Di video kali ini kembali lagi saya bersama dengan peserta UMP di hari terakhirnya join di grup bimbingan saya. Nah, bagaimana dampak yang didapatkannya, yang dirasakannya setelah bergabung di UMP? Tentu orang yang gabung di UMP keluhannya kurang lebih itu aja ya, anxiety disorder atau depresi ataupun insomnia. Tapi untuk pasien saya ini, yaitu peserta UMP ini adalah penderita anxiety disorder. Bagaimana pengalamannya, mulai dari diawali keluhannya, pengobatan sebelum join UMP, masuk UMP, dan setelah selesai UMP, perubahan-perubahan apa yang didapatkannya di sini. Dan untuk itulah kita akan tanyakan kepada orangnya langsung, dan ini adalah orangnya, Lisa. Halo Lisa, apa kabar? Alhamdulillah sehat dok. Oke, ya. Semakin berjaya. Ini hari Alhamdulillah. Ya, ini hari terakhir kamu join UMP dan seperti alumni-alumni UMP lainnya yang bersedia untuk berbagi pengalamannya. Baik, Lisa, mungkin bisa diawali dari awal mula kamu kena NC ini sejak tahun berapa? Jadi gini dok, awal mula saya kena NC itu di tahun 2013, di akhir 2012 kalau nggak salah. Nah, jadi di situ waktu itu saya belum paham yang namanya NC atau psikosomatik. Nah, jadi waktu itu ada kejadian antara saya dan adik saya yang menguras emosi saya. Dan saya kan orangnya nggak terlalu banyak nggak terlalu gampang curhat sama orang sebenarnya. Nah, jadi itu saya pendam sendiri setelah sekian lama. Nah, jadi satu saat itu ciri-ciri dari NC itu saya alami seperti perasaan takut mati, jantung berdebar, dan keluhan fisik lainnya. Nah, jadi karena ketakutan saya waktu itu, anak saya pun itu kondisinya baru siap melahirkan ya dok ya. Nah, jadi saya dibawalah EKG ke salah satu rumah sakit dan dinyatakan di situ kalau saya baik-baik saja. Nah, namun selang beberapa hari balik lagi opname ke rumah sakit yang lain lagi. Nah, disitulah baru seorang dokter jaganya bilang ke suami saya, ini ibu dibawa pulang aja Pak, karena psikisnya yang terganggu, bukan fisiknya. Kalau dari fisiknya, dari beberapa medical check-up-nya, alhamdulillah bagus. Nah, di situ suami saya yang belum percaya kalau ini psikis, nggak berani ngomong ke saya dok kan. Jadi kami baliklah ke rumah. Nah, tapi tiap hari itu masih saya rasakan badan saya bergetar. Saya takut nggak ada orang di rumah, bangun tidur saya bergetar, sementara anak saya masih kecil harus diurus. Nah, jadi saya buka-buka Google dan ada saran juga dari teman saya untuk pergi ke salah satu dokter yang cukup terkenal di Medan ini, dan saya ke sana tanpa ditanya apa masalah saya, tanpa dia tahu bagaimana kisah yang saya hadapi, masalah yang saya hadapi, bagaimana saya reaksi fisik saya, dia langsung memvonis saya ini psikosomatik katanya. Dan disitulah saya drop, saya down, karena di keluarga saya pun tidak ada yang pernah mengidap penyakit, bukan penyakit ya, gangguan mental ini sebelumnya. Dan kami sama sekali tidak punya pengetahuan tentang gangguan mental ini, dok. Nah, jadi di situ begitu dia bilang saya psikosomatik, saya seperti dunia ini udah gelap ya dok ya, karena anak saya masih kecil. Yang kita tahu kan masih tabu ya dok ya, kalau di Indonesia ini masih tabu yang namanya berobat jiwa, berobat ke dokter jiwa atau ada gangguan mental, kan itu masih tabu ya. Jadi saya berpikir waktu itu apa saya akan gila gitu. Jadi disitulah saya merasa lebih down lagi. Cuman dia mengasih dokter tersebut, beliau mengasih saya obat
sesuai apa ya keluhan saya. Jadi waktu itu kalau keluhan saya, badan saya bergetar, jadi saya dikasih vitamin. Kepala saya sakit, saya dikasih pereda sakit kepala, dan otot-otot saya ngilu, saya dikasih anti nyeri. Jadi begitu banyak obat yang saya konsumsi. Nah, waktu itu dikasih untuk 1 minggu dengan biaya yang luar biasa juga ya waktu itu, Dok. Nah, jadi Satu kali minum berapa? Satu hari bisa satu kali minum berapa tablet itu sampai kalau kayak gitu? kalau diminum semua sampai malam itu bisa kira-kira 5 sampai 6 tablet, Dok. Sementara saya sebelumnya memang nggak orang yang jarang minum obat gitu, yang memang takut saya minum obat. Cuman pada waktu itu saya minum aja. Cuman karena tidak adanya penambahan ilmu tentang emosional, itu obat saya konsumsi cuman selama 1 bulan. Dan 1 bulan itu saya nggak tahu ada keajaiban apa, saya bisa sembuh total. Bukan sembuh total, maksudnya saya bisa sembuh tanpa ada gejala-gejala fisik lagi. Nah, dari 2013 sampai 2021 ini, awalnya itu dari awal 2021 itu alhamdulillah aman. Nah, masuk bulan 3 ke bulan 4 sampai dengan bulan ini, disitulah muncul lagi. Nah, disitulah saya sadari ternyata yang selama ini saya berobat ke dokter itu hanya mengobati fisik saya aja gitu. Sementara pikiran saya, beban masa lalu saya, beban batin saya itu masih melekat. Dan terjadi tumpukan-tumpukan sampah yang memang yang saya tidak sadari gitu, Dok. Kan namanya manusia nggak ada ya, Dok, yang nggak punya masalah hidup. Semuanya pasti ada ya. Jadi itu yang masih saya, apalagi saya orangnya tertutup, jadi itu yang saya pendam sehingga muncul lagi lah gejala baru ini gitu. Karena kemarin itu pun hanya dengan pengobatan medis saja gitu, tidak Saat itu ada dikasih penenang? ya pasti ada lah, Dok, dikasih penenang. Itulah saya konsumsi selama berapa minggu itu saya konsumsi. Cuman karena suami pun larang lagi apa, jadi udah nggak saya konsumsi lagi. Jadi ini balik lagi saya kenal lagi ini NC ini kolaps lagi, dan saya lihat-lihat di YouTube, lihat-lihat di Google, ada gitu. Adik saya juga pernah lewat depan rumah dokter kan baca ini ada apa hipnoterapi atau apa, jadi saya mau coba, makanya saya beranikan diri nelfon dokter waktu itu. Itu waktu saya nelfon dokter itu itu paling saat apa di saat saya paling terpuruk itu, Dok, kan masih ingat dokter kan, saya nelfon dokter tuh dengan nangis yang berisak-isak yang gimana. Itu saya memang merasa saya butuh bantuan, saya ini butuh seseorang yang memang punya ilmu untuk mengubah mindset saya gitu, bukan hanya mengobati fisik saya gitu. Jadi itulah saya hubungin dokter lewat WA. Dan sebelum ke situ kita bicara dulu. Ketika waktu 2013 sembuh selama sebulan dan kamu relapse bulan 3 kemarin ya, berarti bulan 3 kan? Itu kalau dikatakan skala NC-nya mana yang lebih tinggi? Waktu dulu yang 2013 atau yang bulan 3 2021 ini? Yang tahun ini, Dok. Kalau lebih tinggi yang sekarang? Iya. Nah, kan kalau dulu kamu ceritakan kamu punya stresor dengan adik, kemudian timbul sensasi, nah kemudian sembuh dengan waktu kurang lebih sebulan. Kemudian ini ketika bulan 3 kuman atau bahasanya relapse, itu ada stresor baru juga? Itulah, Dok, meninggalnya teman kantor saya yang secara mendadak. Oke, jadi itu yang mendadak, kemudian jaraknya hari atau bulan? Itu cuma dalam hitungan hari, Dok. Itu baru kamu kena NC? Meninggalnya kan karena COVID? Kan ada saya ceritakan sama dokter ya waktu itu, ada satu, sebelum ini ada 3 orang, Dok. Yang pertama teman orang tua dari teman dekat saya itu meninggal karena COVID. Terus itu juga tapi masih opname ya, Dok, ya, masih sempat opname. Terus yang kedua ini katanya karena jantung, cuman ada yang bilang juga karena COVID. Terus yang ketiga, ibu ini yang memang takut COVID luar biasa dan meninggalnya juga mendadak. Jadi
yang 2 terakhir ini yang memang membuat saya relapse, karena waktu itu saya memang sangat takut, Dok, terkena COVID. Oke, jadi artinya kamu mendapatkan informasi ada yang meninggal karena COVID dan itu yang membuatmu kumat, relapse. Iya, itu dalam hitungan hari aja, Dok. Nah, itu maksud saya, kita mencari maladaptasi yang terdekatnya, bukan yang Iya. jauhnya. Oke, nah ketika itu kamu bilang bahwa kamu drop dan kamu nggak cari kembali ke pengobatan sebelumnya, langsung cari saya. Iya. Itu Kenapa kamu nggak balik ke sana? Kan kemarin pernah sembuh. waktu saya relapse yang pertama kali di tahun ini itu, saya kan sempat masuk salah satu rumah sakit juga. Nah, itu saya nggak sadar, Dok, kalau saya itu NC. Jadi saya pikir itu gara-gara saya minum kopi, karena saya sebelumnya minum kopi, memang saya nggak kuat minum kopi kan, makanya jantung berdebar. Nah, setelah saya pikir-pikir, di kantor kan yang dibahas tentang masalah itu-itu aja. Nah, jadi ini terekam ke pikiran saya. Berarti ini jangan-jangan NC itu lagi. Jadi disitulah saya mulai cerita. Saya beranikan cerita ke adik saya, Dok, yang satu rumah sama saya. Saya bilang ini kayaknya terulang lagi seperti yang hari itu. Saya bilang kan, kira-kira saya perlu hipnoterapi nih, kemana saya harus pergi? Itu saya memang udah putus asa kali, Dok, memang karena di situ, Dok, yang paling saya buat putus asa, suami saya menghakimi saya tidak ada iman. Disitulah makin saya drop. Dia bilang, Maksud saya kan kamu punya pengalaman berobat dan sembuh. Kenapa berpikirnya ke pengobatan yang lain? Kenapa nggak pengobatan yang sudah terbukti pernah menyembuhkan gitu? ya karena itu ya karena memang nggak, maksudnya ke dokter itu kan memang nggak ada maksudnya dengan obat gitu, Dok, dan itu juga makan biaya juga ya kan, Dok, dan itu obat itu tidak membuat saya sembuh total, buktinya saya kan relapse lagi, Dok, gitu. Oke, jadi kamu karena merasa relapse ini bahwa bukan itu solusinya. Iya, bukan itu solusinya. Dan jujur ya, Dok, saya waktu itu memang mencari hipnoterapi gitu. Hipnoterapi, tapi saya memang pengennya yang dokter, bukan psikolog. Gitu, Dok. Jadi dokter yang bisa tahu apa gejala-gejala klinis penyakit pasien, juga yang ada ilmu hipnoterapinya. Jadi itu juga sebenarnya tujuan saya ke UMP ini, Dok. Oke, 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 apalah. Berarti kamu merasa bahwa dulu itu bukan menyelesaikan gitu, tapi memang pikiran lah yang menyelesaikan. Sehingga kamu ketemu hipnoterapi dan hubungi saya, kemudian masuk ke UMP. Iya, Dok. Benar, Dok. Oke. Terus bagaimana prosesnya di UMP? Apa? Prosesnya pertama kali saya ikut UMP itu selama sebulan ya, Dok, ya. Ini saya ceritakan nggak semuanya Ya, aja ya, Dok. Jadi ya. selama sebulan saya ikut UMP. Jujur pada awalnya itu yang saya datang ke praktek dokter, itu saya berat waktu dokter suruh saya belajar, karena saya menginginkan kesembuhan yang instan waktu itu. Jadi saya pengen dokter langsung hipnoterapi saya, jadi masalah saya hilang, saya bisa sembuh total, itu yang ada di pikiran saya waktu itu. Ekspektasi yang dibawa itu gitu ya. Ya, ekspektasi yang saya bawa. Harapan saya besar waktu ke tempat dokter itu saya hipno, pulang langsung sembuh, itu harapan saya. Nah, jadi ketika dokter jelaskan materi-materinya yang akan diajarkan, proses belajarnya, dan testimoni orang yang sebelumnya, disitulah mulai terbuka pikiran saya. Dan oh iya, ternyata aku ini memang nggak punya ilmu tentang kecerdasan emosional, makanya harus di-upgrade. Tapi ya itu ya, Dok, ya, saya kan sebulan saya pertama di UMP, saya akui, Dok, di sebulan itu saya memang tidak fokus ke materi yang diajarkan. Dan mungkin saya akui, Dok, saya review itu mungkin hanya sekedarnya aja, hanya untuk mengasih tugas ke dokter gitu, biar dokter tambah materinya. Dan tidak selalu saya terapkan tools-tools yang ada gitu, karena saya fokus ke sensasi waktu itu sebulan pertama. Nah, jadi memang udah gitu saya terbuai, Dok. Kan ada 2 pertemuan, Dok. Itu di pertemuan kedua saya bisa sembuh NC, tanpa NC itu beberapa minggu. Kan ada yang waktu itu dokter bilang, kamu ini sudah terbuai karena sensasi kamu udah nggak ada. Kan ada waktu itu dokter bilang.
Nah, jadi itu saya juga salah satunya mungkin udah terbuai itu, udah terlena, makanya review sekenanya, materi itu sekedar lewat aja sama saya sibuk lagi sama dunia saya, muncul lagi dia sensasinya, saya muncul lagi stresor baru, dan itulah yang jadi sensasi yang berkelanjutan. Nah, waktu itu makanya nggak selesai 1 bulan, saya akui karena memang keteledoran saya dalam menjalani, nggak fokus dalam menjalani materi itu. Nah, jadi keluar dari UMP, saya pun masih menyusahkan dokter, menanya-nanya lewat WA sampai sampai dokter pun kesel. Nengok saya sibuk sensasi aja, tapi nggak mau berubah, nggak ada perubahan. Nah, jadi jujur dok, saya balik lagi ke dokter itu, ke dokter yang sama di tahun 2013, saya kembali lagi ke dia dengan harapan instan juga ini dok, minum obat nih aku bisa sembuh nih, langsung sembuh ini pasti gitu. Instan juga harapan saya kan. Nah, jadi ternyata saya sudah 3 atau 4 kali pertemuan, nggak ada juga perubahan, uang banyak keluar, lebih dari yang UMP malah yang saya keluarkan. Jadi disitulah muncul lagi kesadaran baru saya gitu. Kalau memang bukan obat ini gitu. Saya sadar, saya tahu obat itu tidak bisa merubah saya sepenuhnya. Tapi karena nafsu tadi, nafsu ingin sembuh secara instan itulah dok yang buat saya balik lagi ke dokter itu. Dan yang saya kesalkan, saya udah dimarahin dokter, nggak bisa lagi konsul, balik lagi ke prof itu malah nggak ada ditanya ini itu, saya mau nangis pun nggak bisa, mau curhat pun nggak bisa, hanya ditanya keluhan apa ini langsung dikasih obat, udah saya pulang gitu. Di situ muncul dongkol, cuman saya malu mau mengkomunikasi sama dokter lagi kan, jadi saya cobalah minum obat itu, tapi terus terang dok, saya minum obat itu malah makin nggak tenang, pikiran saya memang karena pikiran saya itu udah tercipta di belief saya itu kalau obat ini sebenarnya nggak bisa buat kamu sembuh. Cuman ya udahlah coba aja biar instan gitu dok. Dan ternyata nggak bisa. Makanya saya balik lagi ke UMP di bulan kedua. Alhamdulillah disitulah saya mulai fokus dan menerapkan betul-betul tools UMP ini. Alhamdulillah perlahan-lahan saya lebih berdaya lagi dok dari sebelumnya. Jadi maksudnya kamu ketika di sana itu tidak merasakan efek dari obat itu karena kamu sudah punya perbandingan bahwa obat outcome-nya apa, upgrade ilmu outcome-nya apa. Iya. Jadi benar. kamu... Dan saya kan juga udah hipno ya sama dokter, udah berapa kali kan saya hipno. Dan di hipno itu pun saya kan mengharapkan kesembuhan instan. Pokoknya ini awalnya saya mengharapkan ke dokter ini kesembuhan instan, tetapi ternyata tanpa kita upgrade ilmu sama sekali, itu semua nggak ada dok. Mau hipno pun nggak bisa, pakai obat pun nggak bisa. Memang jalannya harus kita upgrade ilmu. Jadi memang upgrade ilmu yang membuat cara berpikir kita bertambah kan gitu. Iya benar dok. Ya. Oke, nah kemudian sekarang apa yang sudah kamu alami perubahannya? Dari yang sebelumnya apa, sekarang sudah apa? Yang tentu pertanyaan orang kan gabung di UMP, outcome-nya gimana? Sudah sembuh kah? Atau bagaimana? Gitu. Yang paling kalau yang saya rasakan itu banyak positifnya ya dok ya. Saya lebih bisa mengendalikan sensasi. Kalau dulu kan waktu putus di tengah jalan yang UMP ini dok, begitu ada sensasi saya berlarut-larut. Jadi saya akan terkungkung sama pikiran negatif saya. Jadi di situ-situ aja saya berputar-putar. Makanya jadi maladaptasi ya dok ya. Dan disitulah saya berpikir ini nggak bisa, ini aku harus begini, harus kuputus mata rantai ini, harus bisa ku ciptakan sirkuit neuronku yang baru, habitku yang baru, beliefku yang lama aku tinggalkan, dan disitulah saya jadi lebih berdaya dok. Jadi sekarang kalau misalnya terus terang ya dok ya, memang sensasi itu kan ada, namanya stresor baru kan pasti ada di kehidupan kita, tapi saya sudah bisa menanganinya. Nggak sampai yang saya dulu gemetaran, ketakutan. Dulu dok saya keluar rumah aja nggak berani dok. Ini alhamdulillah 2 hari yang lalu saya bisa sanggup menemani anak saya field trip, dan itu tempatnya jauh gitu dan banyak orang. Itulah yang saya rasakan dok.
Dan lingkungan saya pun bilang, suami saya terutama bilang ya, yang dulu dia nggak percaya sama UMP ini, dia bilang, udah 100% saya berubah, lebih sabar, lebih lebih nggak boros, lebih lebih bisa memahami memahami anak dan suami saya, bisa memahami orang rumah lah gitu, Dok. Kalau dulu mau dipahami aja ya kalau sakit ya. Ya benar, Dok. Kalau bisa semua perhatikan kita, nggak jangan menyusahkan kita gitu ya. Nah, Iya. Oke. Oke, jadi kemampuan dalam mengelola respon sudah berdaya. Yang dulu sama sekali tidak tahu apa yang mau dibuat. Jadi fokus kepada kegagalan dalam respon, ya timbul sensasi, timbul emosi, ya kemudian larut dengan itu. Sekarang sudah memahami rumus kehidupan, sudah fokus kepada cara merespon, dan ya sudah bisa memperbaiki keadaan sendiri. Iya, alhamdulillah, Dok. Alhamdulillah itu yang paling besar yang merubah hidup saya, Dok. Oke. Pertanyaan berikutnya. Jujur jawabnya, pendapat Lisa terkait Dr. Dilan dan UMP. Ya itu pertanyaan semua alumni. Dr. Dilan di mata saya itu orangnya tegas, tapi di balik ketegasannya itu bisa ada tujuannya ya, Dok. Ada tujuannya, itu bisa membuka mata dan pikiran saya gitu. Dan Dr. Dilan itu dalam menagih review itu memang luar biasa ya, Dok ya. Bisa kadang jadi stresor baru. Cuman cara kita balik lagi, cara kita meresponnya gimana. Dan saya yang paling salut kalau untuk Dr. Dilan ini, apapun yang masalah yang saya hadapi waktu saya tidak berdaya, itu dokter selalu menjawabnya dengan jawaban-jawaban yang membuka pikiran saya gitu. Jadi nggak ada kata mengenal, kamu kan bukan ini lagi, kamu bukan udah nggak di UMP lagi. Nah jadi itu peduli. Jadi saya merasa bukan seperti berbicara dengan dokter yang ada gap gitu. Jadi saya nyaman gitu, Dok, nyaman. Malah kan saya kalau nengok dokter itu gampang meweknya keluar gitu, emosi, nangis apa. Saya di depan dokter jadi lega gitu. Jadi saya merasa dokter ini ada aura. Oh, sama orang lain kamu nggak bisa kayak gitu, maksudnya? Enggak, Dok. Memang enggak. Bahkan enggak, serius. Bahkan ke suami saya pun udah kalau mau nangis nggak apa-apa, nangis saja katanya. Nggak bisa, saya memang nggak bisa, Dok. Jadi kalau waktu jumpa dokter itu lah memang keluar semua, meluap semua memang saya itu emosi. Jadi dokter itu selain tegas, tapi itu kan ada tujuannya ya untuk kebaikan murid-murid UMP juga. Baik, terus role model saya itu yang pertama. Jadi ketahuan role model. Ya, salah satu teknik modeling ya, role model. Ya, pilih role modelnya yang harus betul-betul dari figuritas dan disegani. Dan dampak dari teknik itu adalah? Kenapa, Dok? Ya, dampak dari teknik itu apa? Dampaknya yang paling ini saya rasakan sekarang, saya lebih hobi baca buku ya, Dok. Kalau dulu, Dok, suami saya itu diakui suami saya, Dok. Bunda ini kalau dulu beli tas, beli sepatu, sebulan berapa kali. Sekarang bukunya tengoklah itu udah berapa. Kayak gini kan bagus, coba dari dulu kayak gini. Abi kan suka gini duit. Itu benar, Dok. Bilang gitu. Dan bukunya buku pengembangan diri ya. Bukan buku-buku pekerjaan atau buku kuliah ya, buku pengembangan diri ya. Iya, buku-buku psikologi. Jadi memang nggak salah pilih role model juga saya. Nah, kemudian tentang UMP sendiri seperti apa? Kenapa, Dok? Kalau UMP sendiri seperti apa? Kan tadi penilaiannya seperti apa? Nah, UMP penilaianmu seperti apa? Kalau UMP, kalau menurut saya nggak ada pengobatan seperti dokter ini. Yang mungkin di luar sana orang masih nggak percaya ya kalau sembuh dari NC itu bisa tanpa obat. Nah, jadi menurut saya UMP itu
ya Dokter Dino gitu. Memang ya nggak ada belum ada yang saya temukan seperti ini gitu dok di negara kita ini. Oke, terakhir nih, kamu kan udah mungkin ke orang di luar sana. Kamu yang kalau bisa memberikan suatu pencerahan lah kepada orang di luar sana yang masih kena NC seperti kamu, apa pesan yang bisa kamu sampaikan? Nah, pesan saya untuk penderita NC yang mungkin sekarang masih berjuang, percayalah kalau NC itu bisa sembuh tanpa obat, asal kita mau mengupgrade ilmu kita. Jangan pernah menyerah, karena seperti saya dulu, kalau sudah kita sekali ada niat untuk menyerah, mau ilmu apapun yang diajarkan itu nggak akan masuk ke kita. Badan kita ini nggak bisa terima. Jadi untuk pertama kali kita harus terima, kita pahami kita ini NC, dan kita cari solusinya, kita pelajari terusnya, karena tanpa kita upgrade ilmu, itu sama sekali tidak ada yang instan, harus kita perjuangkan. Oke, terima kasih. Jadi apa yang kamu bagikan di sini adalah satu pelajaran bersama bagi yang nonton nanti, bahwa ya di UMP ini memang pengobatannya tanpa obat, dan bukan hanya tanpa obat tapi juga tanpa harus ketemu. Jadi dimanapun Anda berada, hanya dengan modal Zoom kita bisa memberikan suatu ilmu yang bisa dimanfaatkan dalam kesembuhannya. Nah ini Lisa juga orang yang 2 bulan join di UMP. Pertama ya tadi karena gagalnya, karena dia tidak fokus, terbuai, bukan gagal ya, cuman terbuai dan tidak konsisten. Nah, jadi sempat dia mengalami suatu kondisi yang dia senang, tapi ya nggak berilmu, ya kembali dapat stresor baru, ya relapse lagi. Nah, di situ dia ketika mau lanjut, ternyata ada masalah, tidak bisa lanjut. Nah, ternyata dia mengambil alih dengan pengobatan, bukan mengambil alih ya, berpindah ke pengobatan selanjutnya, ke pengobatan sebelumnya, dan ternyata tadi biayanya lebih besar, dan hasilnya ternyata tidak lebih baik, itu kembali lagi ke UMP. Ya, walaupun nggak diceritakan ya bagaimana perjuangan saya menerima gitu. Karena kalau bagi saya, orang yang sudah tidak konsisten, bagi saya itu sebetulnya udah final. Ya, ketika tidak konsisten, karena memang yang menentukan itu konsistensi gitu. Ketika nggak konsisten, ya bagi saya itu berarti ya bagaimana saya mau membimbing, uangnya keluar, dan saya merasa ya salah gitu. Dan di UMP ini kan nggak pernah sejarahnya ada 3 bulan kita. 2 bulan nggak sembuh, saya merasa gagal. Nah, tapi untuk bisa masuk ke syarat 2 bulan itu ya saya seleksi orang gitu. Kalau orangnya memang nggak serius ya pasti mau 10 bulan pun nggak sembuh, dan pasti saya nggak akan terima. Gitu. Jadi di UMP ini memang dibimbing ya bagi orang yang mau dibimbing. Kalau orang yang mau dibimbing ya nggak ada hasilnya gitu. Karena kan dia yang punya software yang bervirus, dan kita perbaiki virusnya. Nah, tapi siapa yang mau melakukan program barunya itu ya dirinya sendiri. Jadi di situ butuh konsisten. Dan saat itu Lisa datang dengan backingnya, yaitu ibunya. Itulah yang membuat saya kalau nggak datang ibunya, tentu saya nggak akan ACC, karena udah sebelumnya nggak serius gitu kan. Nah, ini nanti kalau nggak serius lagi ya sayang kali gitu kan. Nah, gitu. Jadi di balik saya tegas, saya tidak mau ada penyesalan, gagal nggak dapat uang, nanti ada nama saya jelek, udah kesana nggak sembuh. Bukan nggak sembuh ya, dia nggak jalanin, gimana saya bisa nyembuhkan, kan itu jadinya. Kecuali kalau dia jalanin, dia sudah ngikutin dan nggak sembuh, berarti saya memang gagal. Tapi selama ini mudah-mudahan selama serius ya bisa diselesaikan. Oke Lisa, terima kasih banyak atas testimoninya. Semoga ini bisa menambah permudahan. Satu lagi, Dok. Apa tuh? Yang saya herankan sama dokter ya, kalau dokter di luar sana makin banyak pasien yang lama sembuh, itu kan senang ya dok, cuannya terus datang. Yang saya masih penasaran sama dokter, kenapa dokter itu maksudnya selalu menekankan ke kami itu harus 1 bulan itu harus sembuh, 2 bulan itu harus sembuh. Kalau nggak usah, saya nggak mau lagi menangani kalian. Sementara saya bukan mencap jelek dokter lain ya dok, tapi kebanyakan kan kayak gitu. Makin lama pasiennya sembuh, dia makin senang, kan uangnya makin banyak. Itu yang saya penasaran sama dokter. Kenapa dokter pola pikirnya kayak gitu? Ya karena memang saya mengobati, bukan mengakali pasien. Jadi nggak ada maksudnya nggak ada dokter memang teriming-iming biar cepat kaya, biar cepat. Kalau dari segi apapun saya nggak ada untungnya, karena kesembuhan pasien menjadi kepuasan pasien, dan kepuasan pasien menjadi ya dari segi bisnis, testimoni orang yang langsung itu lebih menjual.
Tapi ketika pasien mengatakan aku udah 5 bulan sama dokter itu nggak sembuh, itu membuyarkan semua yang sudah saya buat. Jadi saya tidak mau buyar dengan gara-gara satu orang gagal. Jadi lebih bagus saya memproses atau memproduk orang yang sukses selama 2 bulan. 2 bulan itu ya karena kita tahu ya, yang sirkuit neuron itu terbentuk 21 hari. Sedangkan materi saya itu memang harus dilakukan berulang-ulang secara rutin. Kalau pakai step bisa lebih cepat. Nah tentu saya juga nggak bisa paksakan orang untuk belajar materi saya sepenuhnya. Dia punya pekerjaan, dia punya anak, dia punya suami. Sehingga waktu 1-2 bulan itu range yang normal. Nah, tapi kalau dikerjakannya lebih dari itu berarti sudah menunjukkan ketidakseriusan. Nah ketidakseriusan pasti outcome-nya kegagalan. Nah, kenapa saya katakan 2 bulan paling lama? Karena range-nya itu masih bisa diterima dalam mengerjakan sirkuit neuron, habit-habit positif itu selama 1-2 bulan. Itu dia. Jadi, bukan masalah cuan. Kalau cuan itu kan rezeki ya. Nah, untuk apa saya banyak orang, tapi di belakang saya untuk saya kan nggak ada gunanya. Gitu. Nggak apa-apa ya dok, bisa tanya itu ya dok ya. Maksudnya memang dari kemarin memang pengen tanya itu, Lisa memang. Ya. Jadi orang sembuh ya memang karena memang dia memperjuangkan kesembuhannya. Ngapain lama-lama kali dia sembuh? Kalau memang bisa sembuh, kan gitu. Oke, itu aja. Ya, baiklah kalau kayak gitu. Terima kasih atas kesempatannya, izinin untuk diupload dan nanti kita bagikan di channel YouTube. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.